Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Bambang Utoyo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo adalah seorang perwira tinggi militer Republik Indonesia. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo dikenal sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat keempat. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo merupakan salah satu tokoh militer yang memiliki peran penting dalam sejarah pertahanan negara, terutama dalam masa-masa awal pasca kemerdekaan. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo dikenal sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang memiliki satu tangan akibat luka pertempuran saat revolusi fisik, sehingga dikenal dengan sebutan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bertangan satu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1920 di Bengkulu. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo wafat pada tanggal 4 Juli tahun 1980. Semasa hidupnya, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo meniti karir militer melalui berbagai medan perjuangan, baik pada masa pendudukan Jepang, masa revolusi kemerdekaan, maupun era konsolidasi militer nasional. Sosok Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo dikenal sebagai pemimpin tangguh yang tetap setia mengabdi meskipun memiliki keterbatasan fisik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo diangkat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo menggantikan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September. Masa kepemimpinan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo berlangsung pada masa krusial transisi politik dari era demokrasi terpimpin ke masa awal Orde Baru. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sampai dengan tanggal 20 Januari tahun 1966. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir dan perjuangan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo mencakup berbagai wilayah strategis di Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo banyak terlibat dalam pertempuran di wilayah Sumatera Selatan dan Jawa. Setelah itu, penugasan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo meluas ke berbagai daerah, termasuk di tingkat pusat di Jakarta saat menjabat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Setelah wafat, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo diangkat menjadi Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat karena dianggap memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa, integritas yang teruji dalam berbagai operasi militer, dan loyalitas terhadap cita-cita kemerdekaan, pengalaman bertempur, keberanian luar biasa, serta keteguhan sikap menjadikan beliau sebagai pilihan strategis untuk memulihkan stabilitas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat setelah tragedi gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Kehilangan salah satu tangannya dalam perjuangan justru memperkuat citra Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo sebagai simbol keteguhan dan pengorbanan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo bermula dari keterlibatannya dalam Laskar Rakyat dan Badan Keamanan Rakyat pada masa awal kemerdekaan. Beliau terus naik pangkat melalui jalur prestasi dan keberanian di medan pertempuran. Saat menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat,
Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo memimpin upaya konsolidasi dan pembersihan internal pasca peristiwa gerakan tanggal 30 September. Gaya kepemimpinannya tegas, disiplin, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan dan profesionalisme. Dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo tetap aktif dan menjadi inspirasi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia serta simbol pengabdian tanpa pamrih terhadap tanah air. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo adalah sosok prajurit pejuang yang mengabdikan seluruh hidupnya demi mempertahankan dan membangun kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Agustus tahun 1920. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo terlibat langsung dalam perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda dan Jepang, hingga mencapai posisi strategis sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat keempat pada masa yang penuh gejolak sejarah nasional. Dari sudut pandang militer, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo dikenal sebagai salah satu perwira tempur yang tangguh dan memiliki pengalaman luas di berbagai medan perang. Kiprahnya di medan pertempuran membuat Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo mengalami luka serius hingga kehilangan salah satu tangannya. Namun kondisi fisik tersebut tidak menghalangi semangat pengabdian, bahkan menjadikannya sebagai simbol pengorbanan dan keteladanan di kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengangkatan sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Menggantikan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Ahmad Yani yang gugur dalam tragedi gerakan tanggal 30 September. Merupakan bukti kepercayaan penuh terhadap kapasitas dan integritasnya dalam menjaga ketertiban dan stabilitas nasional. Dari perspektif sejarah politik, kepemimpinan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo berlangsung di tengah transisi besar menuju Orde Baru. Dalam situasi negara yang sedang dilanda ketegangan politik dan sosial pasca percobaan kudeta oleh gerakan tanggal 30 September. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo memainkan peran strategis dalam restrukturisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan mendukung upaya penertiban internal. Peranannya dianggap krusial dalam proses konsolidasi kekuasaan militer dan penguatan institusi negara yang sedang mengalami krisis legitimasi. Dalam masa jabatan yang relatif singkat hingga Januari tahun 1966, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo mengedepankan sikap profesional, loyal terhadap negara, dan tidak terjebak dalam permainan politik kekuasaan yang keras pada era itu. Dari sisi ideologi dan nasionalisme, figur Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo mencerminkan semangat perjuangan sejati yang menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian, kejujuran, dan integritas. Kehilangan fisik tidak membuat beliau menjadi pasif. Sebaliknya beliau menjadi motivator di tengah institusi Tentara Nasional Indonesia untuk menunjukkan bahwa kekuatan utama prajurit bukanlah pada kesempurnaan tubuh, melainkan pada keteguhan hati dan ketulusan berjuang demi bangsa. Keputusan untuk tetap berada di garis depan militer setelah mengalami cacat fisik memperkuat posisi moral beliau sebagai panutan generasi pejuang dan angkatan militer berikutnya. Dari sudut pandang sosial dan kemanusiaan, kisah hidup Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo memberikan pelajaran penting tentang keteguhan, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah. Kehidupan beliau menjadi teladan bagi masyarakat sipil bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui sikap hidup, dedikasi, dan kesetiaan kepada nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks pasca revolusi, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo turut berkontribusi dalam membina hubungan sipil militer dan mendorong pemulihan kondisi sosial yang sempat terguncang akibat konflik ideologis. Dari perspektif budaya militer,
Keberadaan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan satu tangan turut menciptakan narasi heroisme dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Penghormatan terhadap beliau tidak hanya sebatas jabatan, tetapi juga karena representasi perjuangan yang utuh, yang tidak dilandasi kepentingan pribadi atau ambisi kekuasaan. Gaya kepemimpinan beliau dikenal tegas namun manusiawi, serta tetap menjaga hubungan hierarkis yang sehat antara komando pusat dan satuan-satuan di daerah. Dari segi etika dan moral publik, figur Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo jarang terlibat dalam kontroversi kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang. Karir beliau tercatat bersih dari skandal dan tetap dalam garis pengabdian yang tulus kepada bangsa dan negara. Wafatnya pada tanggal 4 Juli tahun 1980 menjadi kehilangan besar bagi dunia militer dan sejarah Indonesia, serta ditandai dengan penghormatan secara militer dan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Warisan moral dan keteladanan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo tidak hanya hidup di kalangan militer, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter kebangsaan. Sosok Jenderal Tentara Nasional Indonesia Bambang Utoyo menjadi simbol dari semangat melawan keterbatasan, berdiri kokoh membela Republik Indonesia, dan menjaga kehormatan sebagai prajurit pejuang sejati dalam sejarah kemerdekaan dan ketahanan nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.